Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله ما شاء الله لا يصف الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, di malam hari ini di majlis yang mulia ini kita bersama-sama hadir di majlis yang sudah kita awali tadi dengan membacaan salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, kemudian diteruskan dengan pembacaan Ratibul Haddad dan doa-doanya. Mudah-mudahan amaliyah yang kita laksanakan di tempat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat sebagai amal ibadah yang dicatat pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan apa yang sudah kita minta, kita berdoa kepada Allah ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, di malam yang berkah ini insyaallah mudah-mudahan yang hadir di tempat ini tidaklah pulih kecuali membawa rahmat yang banyak dari Allah. Pulih dari tempat ini insyaallah membawa berkah yang banyak dari Allah. Dan insyaallah segala apa-apa yang sedang kita rasakan dalam kehidupan ini semuanya diberikan jalan yang mudah oleh Allah, diberkahi dalam rezekinya, keluarganya, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita ada tamu al-mukarram wal muhtaram, ammina wa ustazuna al-habib Muhsin bin Ali al-Haddad yang ada di samping ulun. Beliau ini adalah Habib Muhsin, cucu daripada Al-Habib Hadi Al-Haddad, cucu ponakan Habib Hadi Al-Haddad yang ada di Banyuwangi, seorang wali yang ada di Banyuwangi. Alhamdulillah cucunya hadir di tempat kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita mendapatkan nadrah daripada kai-kai sidin. Amin. Kemudian pada malam hari ini mengambil berkah waktu, sisa waktu yang ada, masih ada waktu 20 menit lah. Kurang lebih ya Pak. Kurang lebih 20 menit kita bacakan salah satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Sayati zamanun ala ummati yafirruna min al-ulama wal fuqaha فيبتليهم الله بثلاث بليات. أولها يرفع الله البركة من كسبهم، والثانية يسلط الله
عليهم سلطانا ظالما والثالثة يخرجون من الدنيا بغير إيمان أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. Bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Wujud As-Sadiqul Masduq, Al-Amin, Nabi yang sangat-sangat dipercaya, yang enggak pernah ucapannya itu enggak benar, yang pasti benar ucapan beliau. Karena seorang Nabi, ya, seorang Nabi dan Rasul itu maksum, dan termasuk sifat wajib bagi Nabi dan Rasul adalah sidik, ya, tidak pernah salah, benar. Kemudian dikuatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Nabi itu tidak keluar kata-kata daripada mulut beliau berucap kecuali semua itu adalah kabar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa ujar Sayyidina tadi? Sayati zamanun ala ummati, akan datang kayak zaman terhadap umatku atau menimpa umatku, yafirruna minal ulama wal fuqaha, yaitu umat Nabi, umat Rasulullah ini kayaknya ada zamannya, ada wayahnya, ada kayaknya waktunya itu banyak umat Nabi ini nambukah atau lari daripada ulama-ulama dan ahli fikih. Jadi ini termasuk hadis tanda-tanda akhir zaman. Dan sudah banyak kita dapati, kita wah ini hidup ini tidak dilakukan lagi, wah ini kita hidup di akhir zaman. Bahasa kampungnya itu para kiamat. Ya. Kita hidup ini, wah ini zaman para kiamat. Jadi ada lawan kekayaan, lawan kekawanan, ya kan, dan jadi jarulun kita ini para kiamat, kadosa namanya himat-himat masalah urusan dunia nih, kadosa namanya himat-himat, bola rumah, ganal-ganal, kisahnya nih, begayaan bang. Enak kan sambat ulun, kian seorang pun lah. Ini di Asam sini benar asal ganal mau di kota itu harusnya mau loh. Tapi alhamdulillah ya. Jadi begayaan kadosa kehimat-himat bola rumah atau menukar motor yang harap-harap, atau banyak-banyak menukar motor atau menukar macam-macam lah. Kenapa ya? Para kiamat usia yang nukar kiamat ya Pak. Iya lah ya. Memang ada sebutan yang handap kamu tuh harus lakas ngambil kiamat nih. Nang masih belum berbini, lakasnya berbini. Karena pesawat orang saya lah. Nah, jadi bang jomblo nih. Lakasnya jangan belawas, tampolo masih belum kiamat. Nang anom, nang Tuhan. Nah, jarabit, nah kada jarun lah, jarabit musim nang sudah begini pulang ya sih. Jarun ada. Nah, jadi ini hadis ini yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW ini termasuk tanda-tanda akhir zaman, tanda mendekati hari kiamat. Di antara tandanya ya ini apa jasidin, karena ada karena zamannya, waktunya, masanya, wayahnya. Orang itu lari berjauh menghindar ada hakun beparak dari ulama. Ya wah ini banyak ini terjadi nih. Ya, disadari atau nggak disadari macam-macam sebabnya. Ada yang sebabnya itu marganya itu karena sibuk, marganya itu karena sibuk, awur, alasan awur, ada dari si awur. Ini jalan cakung sampaikan ya di beberapa majelis, sibuk itu, begawi itu, berusaha itu disesadani aja. Jangan sampai kita ini menyalahi kodrat ketentuan Allah yang sebenarnya dalam awak kita manusia dijadikan Tuhan. Apa kata Allah?
waja'alna an-nahara ma'asya, ya kan? Di sebelumnya waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asya. Artinya apa? Allah jadikan malam itu gasan istirahat, gasan kita bertanam, gasan kita beribadat, gasan kita itu untuk apa? Ada urusan mencari maisha. Sebaliknya waja'alna an-nahara ma'asya. Tapi ada wayahnya aku jadikan, kata Allah, ada, makanya ada siang, ada malam. Siang yang dijadikan oleh Tuhan itu waj'alna an-nahara ma'asya, untuk mencari maisha atau berusaha. Jangan sampai karena menyesal, rugi. Ya kan? Berusaha, siang udah berusaha. Ya kan? Siangnya udah auran macam-macam, begawe macam-macam dan gawe. Malam pulang, latar pulang. Ini orang keadaannya apa? Kadang menempatkan sesuatu pada tempatnya. Rugi ya, sehingga apa? Kesibukannya urusan mencari maisha, mencari nafkah, mencari harta, mencari duit, gawian macam-macam, lalu meninggalkan urusan ibadah, dunianya tidak akan dia dapat. Ya kan, ini kata Allah nih dalam hadis qudsi, ada salah satu hadis qudsi menyebutkan, siapa yang mengejar dunia karena dunia tersebut lalu dia melupakan urusan akhirat, urusan ibadah, tidak akan dia mendapatkan apa yang dicari. Rugi. Ya kan, orang tuh sugihnya ada, kelapahnya iya. Kenapa? Ada seimbang, ada sesuai lawan aturan Tuhan yang sebujurnya. Kalau aturan Allah yang benar yang diaturkan, maka kita ini manusia ini makhluk Allah. Kita diisi Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah adalah pencipta. Allah sang Khalik, pencipta. Kita ini makhluk yang diciptakan. Sehingga apa? Allah lebih tahu kayak apa kekuatan, kebaikan dan segala macam apa nang nyaman, nang pas gasan makhluknya. Jangan disalahi, jangan dilangkahi, jangan dilebihi. Apa yang diatur oleh Allah, itulah yang terbaik gasan kita manusia. Paham ya? Jadi berusaha. Ini kan di akhir zaman nih, gara-gara berusaha, sibuk, akhirnya apa? Kecapean dan didapatkan ya orang berusaha, siang ada mayu siangnya, malam ada mayu malamnya, sugihnya ada. Ini banyak nih, ya kan? Na'udzubillah. Orang berhari berusaha itu seadanya, tapi berberkat. Kenapa? Kok bisa? Ya kan? Usaha ada kayak orang wahimi bahasanya tuh. Orang wahimi serba digawe tuh, sugih ada. Orang bahari sepasal aja yang digawe, bisa tanah di mana-mana, rumah di mana-mana, bisa rumah di mana-mana. Ya kan? Ada usahanya seadanya sepasal aja. Kita ini berpasal-pasal macam-macam pasal gawean usaha, tapi tidak. Kenapa? Apa bedanya? Justru kan menurut akal kita, kalkulasi manusia ini, semakin banyak yang diusahai, semakin banyak yang digawe, semakin banyak kita ini mendapatkan harta. Secara akal, makanya akal manusia itu ya kan di bawah daripada aturan Allah. Kalau ada aturan Tuhan Allah itu tinggalkan dahulu akal. Contoh lagi apa? Masalah sedekah contohnya. Jadi kata Nabi, ya kan, kata Allah di Al-Quran, sedekah itu menambah lawan rezeki. Secara akal nggak masuk. Ngarang kita bersedekah ini keluar duit, diisi duit 1 juta. Dikeluarkan 200, berkurang atau tambah? Berkurang secara akal kita manusia, tapi ujar Tuhan bertambah. Wah, ini kita melawan lah. Ya kan? Ujar Nabi juga bertambah. Layan kusul mal min shadaqah bal yasdad bal yasdad bal yasdad. 3 kali Nabi mengulangi, tidak akan kurang sesuatu yang disedekahkan. Sedekah ya kan, harta kita kan, tenaga kita kan, apa yang kita miliki itu ujar Nabi, mau kita sedekahkan itu ada berkurang, bahkan bertambah, bertambah dan bertambah. Ayo, seakan wani mengamputakan Nabi, ada iman dia tak. Nabi yang mengucap secara akal manusia nggak masuk, tapi karena itulah aturan Allah, kalkulasinya Allah, dan itulah janjinya Allah untuk kita hamba-hambanya. Begitu juga masalah usahanya, ya kan? Masalah usaha itu
Tidak dituntut kita ini berusaha nambah himat, apalagi sampai melalaikan urusan ibadah. Gara-gara begawe kata kawa hadir ke majelis umpamanya, kadang menyindir menyinggung bener. Gara-gara berusaha karena apakah sibuk orang apakah, ya kan? Atau ada gerin apa urusan dunia, lalu kada kau para lawan ulama lawan habaib. Apalagi ini dia dengan para kiamat udah, wah apa lagi anak peparah. Tambulu ada habaib, tambulu ada ulama, ada guru-gurunya. Ini kan tak kumpulan guru Salman ini sekali siapa kira-kira nah? Guru Hakul ya, apalagi orang Habib Musim deh. Nah, kecuali dibinakan senegara-senegara. Melawan guru lancak aja kan. Ya, tambulu ada waktunya, tempulu ada umurnya, tempulu kita diberikan kesempatan oleh Allah, jangan disia-siakan. Karena apa dikatakan oleh ahli hikmah, ahli syair, intahizul fursada fa in lam tantahizha bussah. Pergunakanlah kesempatan itu, karena kalau tidak dipergunakan kesempatan itu akan hilang dengan sendirinya. Rugi dan kadang kau terbulik kayak itu nah. Jadi mudah-mudahan ya kita berataane diberikan oleh Allah taufik dan hidayah untuk bisa dekat dengan majlis-majlis ilmu, dengan para ulama, dengan para habaib, dengan para zuriyah-zuriyah Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama. Ya kan, akan karena datang zamannya itu orang jauh lawan ulama, lawan orang-orang ahli fikih, lawan majlis. Iya. Macam-macam alasan rugi orang bahari sedikit menambahkan berusaha kada banyak tapi mayuk tapi sugi atau hasil bahasanya. Orang sekarang banyak macamnya gelian tapi kada sugi-sugi. Apa bedanya? Beda di keberkahannya tadi. Allah tidak menuntut kita itu mencari nafkah rezeki itu berhimat atau kita itu wajib harus sugih kada. Ya kan? Apa kata Allah disuruh mencari itu yang halal, yang baik, ya kan? Kemudian disitulah nanti akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Sehingga apa orang baik itu nanti itu berberkat. Keberkahan itu tidak akan datang kecuali dia telah taat dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Itu namanya berkah. Berusaha, tapi tidak meninggalkan ibadat. Jangan diulang alasan. Ya. Nah, oleh aku jarang awak rigat ya. Kadang alasan kalau memang cagar begawian rigat bersambung nang bersih. Kan begitu. Ini enggak. Kalau cagar rigat bersambung ada, berarti beristilah anda kadang menggawe nang ibadat nang disuruh. Naudzubillah ini. Jadi nggak bisa jadikan alasan ya. Nggak bisa jadikan alasan. Aku ngalih lawan kawan, apalagi kawan. Gara-gara kawan tertinggalkan ibadat atau perintah. Hati-hati. Iya. Kenapa? Kada diberkahi oleh Allah. Amunnya hasil juga kada berberkat. Naudzubillah. Apa bukti ada berberkat? Dapat hasil setelah hadis. Kada mayu. Berberkat itu kayak pak sedikit tapi mayu. Iya. Sedikit tapi mayu. Jadi nanti cari itu kayak itu berkahnya nang ianya. Jangan cari banyaknya dia. Anak baik lagi deh banyak berkah pulang. Nah, mudah-mudahan ya Allah rezeki kita dikasih banyak berkah pulang. Amin. Itu nang nyaman ya Allah. Apa aja Nabi tadi? Sebab daripada orang-orang yang meninggalkan ulama dan orang-orang yang ahli fikih. Jadi ini kita sampaikan juga ya Allah, artinya jangan sampai disia-siakan. Di kampung kita ini di Asam Seranggan kah, Asam Tamiang kah, di ujung Asam kah, di Biloy kah, ya kan di mana lagi, ya kan itu berataan ada tuan guru, ada ulama, ada ustad. Amunnya ada sidin di situ bukan majelis apa lah, ya kan itu diparake, didatangi, umpat duduk. Iya, umpat baca burdah kah? Ini ada guru apa nih? Malam ini guru ya kegiatan. Ada guru Salman ada, ya kan? Ada guru Bahri ada juga kegiatan ya.
Siapa lagi? Guru Suke ada juga, Guru Sauri ada juga. Di mana aja? Di mana ada waktu, ya kan, jangan sampai kita ini menyia-nyiakan waktunya. Memang sesuatu yang bernilai yang besar itu berat menggawinya. Karena apa? Dihalang-halangi lawan nafsu, dihalang-halangi lawan syaitan, dihalang-halangi lawan apa? Bisikan-bisikan daripada syaitan. Hati-hati. Apa akhirnya? Gara-gara orang di akhir zaman ini lari berjauh pada para ulama, akhirnya menyebabkan apa? Fayabtalihumullahu bitsalati baliyat. Akhirnya Allah akan menguji atau memberikan ujian, memberikan musibah, bala dengan 3 macam bala. Na'udzubillah. Gara-gara ulah kita seorang juga, gara-gara umat ini nang salah juga. Dan ini sudah janjinya Allah. Bilanya orang di akhir zaman itu jauh daripada ulama, maka Allah turunkan 3 macam bala. Yang pertama apa? Awal agar Allahul barakah, akan Allah angkat keberkahan. Ya ini terjadi nih. Disadari apa nggak disadari? Banyak kita ini hilang berkah, kehilangan berkah. Contoh berkah waktu aja kan. Waktu ini lawan waktu bahari, ya kan, berberkat bahari. Bahari itu sehari itu asal lawas bener, ya. Seminggu itu asal lawas bener. Makanya sebulan itu asal lawas bener. Apalagi kan berapa pegawai 4 orang mah dan gaji bulanan lawas bener. Bila tanggal 1 nih, bila tanggal 20 kan tidak punya gajian, malam gajian mulai pulang ya. Nih, jadi bahari itu asal lawas itu bukan berarti itu berberkat artinya. Bila lawas itu berberkat, wah ini sehari kedalasan. Asa hanya bangun guring subuh atau pagi ya Allah, nah malam pulang. Makanya kan mengatnya kan bilang hari-hari kada di rumah nih. Namanya di rumah itu 3 hari di asam nih, asas kumat benar aja namanya. Namanya apa enggak? Nah padahal 3 hari itu ya mendahulu awas benar kok 3 hari lah. Ya madani pulang nama ada awas benar. Bulan madang awas gitu, awas. Nah, hilangnya keberkahan, berkahan waktu dicabut oleh Allah. Keberkahan usaha dicabut oleh Allah. Usaha macam-macam sudah, usaha banyak pasalnya macam-macamnya. Mau main berhasil juga, tapi gak ada main tadi. Artinya Pak hilang berkah. Kemudian dilanjutkan. Jamnya udah jam 8 lah. Mana lewat minta maaf lah. Minkasbihin dari usahanya, ya kan, usahanya, ya kan, dicabut berkah dari usahanya. Wasannya sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya yang kedua, Allah akan bala turunkan musibah, yaitu dengan diangkatnya, dipilihnya oleh Allah. Allah jadikan kepada mereka itu pemimpin-pemimpin yang zalim. Jadi kita mau kada mau kita harus sadar juga, Bang. Kenapa Indonesia ini kayak ini? Sampai desain presiden kayak Jokowi. Ada bersama kita bilang sambat ya. Memang presiden ini Jokowi. Ada yang lain. Ya, menurut sambat yang lain luput. Atau yang lain-lainnya ya Allah pemerintahan nih, yang zalim. Kenapa kita katakan zalim? Karena apa-apa peraturan, aturan, apa modelnya kayak segala kebijakannya itu kadang mengulang rakyat ini makin nyaman tapi makin sakit. Iya. Di antara kesalahannya, ya ini tadi mungkin kita ini sebelumnya jauh dari ulama, kita jauh dari orang-orang soleh, kita jauh daripada tempat-tempat yang baik, daripada orang-orang yang dicintai oleh Allah.
ya kan? Lalu dijadikan daripada pemimpin-pemimpin yang boleh. Nah, kedua sebabnya apa? Tak salah kita juga nak pemilih. Nah, siapa nak pemilih? Ya Allah, tewas memilih jadi Jokowi. Jadi Jokowi. Nah memilih. Jadi nggak akan ada sembarangan memilih pemimpin kok. Oh sama aja ya. Jadi kita ini tidak tahu juga, manukan apa, mengentengkan, meremehkan masalah pemimpin ini. Sama aja, atau kadang-kadang memadakan lain ya kan, apa beda. Apalagi masalah umpamanya jangan jauh-jauh kita di pusat di Jakarta, kita pemimpin kita di daerah sini aja untuk salah-salah ya kan, kita sakit juga itu. Ini untuk salah itu. Jadi harus betul-betul mengikuti siapa yang jujur ya kan, kita ikhtiar ya kan. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, supaya cepat ya nih. Wasalisa yakhrujuna min ad-dunya bighairi iman. Banyak orang di akhir zaman karena itu gara-gara jauh daripada ulama, lalu mereka keluar daripada dunia, meninggal dunia, mereka meninggal dalam keadaan tanpa iman. Na'udzubillah. Dan ini hampir-hampir semua sudah terjadi lawan zaman kita ini. Jadi yang terakhir ini, yang ketiga ini ya, banyak orang yang keluar daripada dunia atau meninggalkan dunia, matinya dalam keadaan suul khatimah. Sebabnya apa? Banyak. Wah ini kita lihat kan, dan Allah buktikan ini hadis ini. Allah buktikan apa yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Orang yang benci dengan ulama, orang yang menjauhi ulama, orang yang memusuhi ulama, orang yang mencaci maki ulama dan para habaib dzurriyyah Nabi Muhammad SAW, matinya kada beriman. Iya, kita nggak usah yang jauh-jauh ya, hanya di medsos nang heboh-heboh ya, nang sudah berhimat-himat menghina daripada habaib. Hanya saja, itu sampai sebulan mati. Dan mati apa? Allah buktikan kuburannya tahantak. Higa ada tahantaknya, nang seekong ini tahantak. Musuh bener lawan habaib. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita selamat berdatang. Iya, hati-hati. Ini bukti sudah nih. Sudah jadi gambar buat kita, ini buat supaya kita jangan umpatan nang kada baik, nang kada karuan. Jadi kayak apa caranya? Ayo supaya kita terhindar dari semua bala yang diturunkan oleh Allah di akhir zaman, terutama 3 macam bala tadi, maka kita harus kembali ke jalan Allah, ke jalan Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan cara kita dekat dengan para ulama-ulama, dengan para salihin, orang-orang saleh, dengan para tuan guru, para ustaz, para habaib, dengan pewaris-pewaris Nabi Muhammad SAW. Apabila kita merubah keadaan kita tadi itu, kembali menjadi orang-orang yang semakin dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah, dekat dengan para ulama pewaris-pewaris Nabi Muhammad SAW, maka insya Allah Allah angkat semua bala yang ada di hadapan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita taufik dan hidayahnya, dirubah keadaan kita dengan sebaik-baik keadaan, jadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang saleh dan salihah, jadikan orang yang alim dan alimah. Mudah-mudahan diri kita, keluarga kita, anak cucu kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari segala macam fitnah di akhir zaman, dijauhkan dari segala pergaulan bebas, dijauhkan dari segala macam musibah dan bala, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang beruntung, yang selamat, yang bahagia dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dengan berkat majlis yang kita hadir malam hari ini, Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni segala dosa-dosa kita, Allah mengampuni segala kesalahan kita dan kedua orang tua kita. Mudah-mudahan diberikan ampunan oleh Allah yang sudah meninggal di alam kuburnya, mendapatkan pahala semua yang kita lakukan di tempat ini, dijadikan semua yang kita amalkan, kita baca daripada sholawat, daripada Al-Quran, daripada segala macam yang kita laksanakan di tempat ini, di majlis ini, mudah-mudahan menjadikan kubur kedua orang tua kita daripada raudhah min riyadil jannah, dan kubur mereka diterangi oleh Allah, diberikan rahmat oleh Allah, diangkat segala siksa kuburnya oleh Allah, dan mudah-mudahan kita yang masih hidup ini, mudah-mudahan di akhir usia kita dalam keadaan husnul khatimah.
khatimah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan sehat wal afiat, dimatikan dalam keadaan kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada para zuriyah Rasulullah, cinta dengan para ulama, dengan para salihin, dengan guru-guru, dengan orang-orang yang saleh. Dan mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita di majlis ini, mudah-mudahan Allah kumpulkan kita kembali nanti di surganya Allah, dimasukkan surga oleh Allah dengan para ulama dan para habaib, dimasukkan surga oleh Allah bersama dengan para ulama dan para habaib, dan bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyat wa kullu salihah wa ala man salafna salihun mithl hadhihi al-jalsah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Untuk tahlilnya enggak dibaca tahlil, kita bacakan doa arwahnya aja ya. Karena yang kita amalkan di tempat ini, di majlis ini, semua yang kita baca tadi sudah berisi kalimat tahlil, tasbih, tahmid, sholawat dan semuanya. Dan untuk meningkat waktu juga ya. Terus ini kita baca doa arwah. Kita tutup nanti dari muhsin juga baca doa, baru kita sholat isya berjamaah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wal akhirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil mala'il a'la ila yaumiddin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta radallahu alayhi wa anta khairul warithin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al mawsil wa taqabbal wa balligh thawabna qara'na min al-Qur'anil 'azim. Wa qulna la ilaha illallah سبحان الله بحمده وما صلينا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وما أمن له من أنواع الخيرات في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة. نقدم ذلك نهديها إلى عزيزنا وحبيبنا شفيعنا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات والسلام عليه وآلهم أجمعين، وإلى كل الصحابة والقرابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى أرواح العامل العامل الفقهاء المحدثين والقراء والفصيل والسادة الصوفية المحققين وأولياء الكون أجمعين، وخصوصا منهم سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وسلامك المقدم محمد بن علي علوي ورسولهم وفروعهم. ثم إلى أرواح جميع الزنبل والشبيك والمكيوم والمعلى والفريق والشباب. ثم إلى أرواح جميع نقطع بنجاب وعتاد وأبدال من رجال الغيب من مشارق الأرض إلى مغاربها. ثم إلى أرواح جميع أولياء بهذه البلدة، وصلى أرواح جميع أولياء السعودي جواز. ثم إلى أرواح جميع أولياء بهذه البلدة، وصلى الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري. ثم إلى رئيس محمد زين بن عبد الغني. ثم إلى رئيس سلمان الفارسي. ثم إلى خصوصا dalam minggu ini haulnya Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sigaf Gresik. Jadi kita baca khususan Al-Ilhari, khususan Al-Rauhi, Al-Arif Billah, Al-Kutub, Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sigaf wa usulihi wa furu'ihi wa masyayikhi wa talamidatihi. Thumma ila Habib Ali bin Muhammad Al-Habshi. Thumma ila arwahi الحبيب محمد حسين بعبد لاوان. ثم إلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا وللحقوق علينا أجمعين. ثم إلى روحي قلوبني. ثم إلى أرواح جميع أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين. ثم إلى أرواح جدنا وجداتنا وجد جداتنا خالاتنا عمنا وعماتنا وجيراننا ولمن أحب وأحسن إلينا ولمن هدانا وهدينا للخير ولمن أوصانا وصينا بالدعاء لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كان نشر إلى مغاربها. عط اللهم ثواب ذلك منا إليهم، واجعل النور يسرة الألم بين أيديهم. اللهم اجعل بداء لهم من النار وبكاء لهم من النار ونجاة لهم من النار وسلامة لهم من النار. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. بحق ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا
إلا الذين ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا، رحمتك أرجع عندنا من أعمالنا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا، ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا، ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا. يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لسر الفاتحة. واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان، لا إله إلا الله المحمود في كل مكان، لا إله إلا الله المذكور في كل لسان، لا إله إلا الله المعروف بالإحسان، لا إله إلا الله كل يوم هو في شان، لا إله إلا الله الآمن الآمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان. قولك علينا من إحسان إحسانك القدير يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا وسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى وسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا وسع الكرم. Alhamdulillah jemaah masih banyak. Kepada yang berdatang sudah hadir. InsyaAllah malam Ahad yang akan datang kita ketemu di majlis ini lagi. Mudah-mudahan kasih sehat walafiat. Amin.